Di dalam hutan tropis yang lebat di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, hidup satu genus tumbuhan yang sangat unik. Bunga ini memiliki ukuran luar biasa dengan diameter mulai dari 12 cm hingga 1 meter. Di Indonesia, bunga langka ini dapat ditemukan di 3 pulau besar, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, serta pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Rafflesia dikenal dengan sebutan bunga bangkai atau kembang banyu. Namun, tumbuhan ini sering salah dikenali dengan bunga bangkai lainnya, seperti dari marga Armopopalus yang juga dapat ditemukan di hutan tropis Asia Tenggara. Meskipun keduanya sama-sama mengeluarkan bau busuk, Rafflesia adalah tumbuhan holoparasit. Bukan seperti Armopopalus yang masih memiliki fase vegetatif seperti daun, akar, dan batang. Apa itu holoparasit? Holoparasit adalah tumbuhan parasit yang sepenuhnya bergantung pada inangnya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, termasuk air dan nutrisi. Inang Rafflesia berasal dari keluarga Vitaceae atau anggur-angguran dari marga Tetrastigma. Tetrastigma adalah tumbuhan berkayu yang memanjat atau climber dan membutuhkan tumbuhan lain sebagai penopang untuk dapat tumbuh dengan optimal. Biasanya, Tetrastigma ditemukan di hutan tropis, di mana ia memanfaatkan pohon-pohon besar di sekitarnya sebagai tempat berpaut. Rafflesia tidak memiliki daun dan klorofil untuk dapat berfotosintesis, juga akar dan batang, sehingga tidak mampu hidup mandiri. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan ini sepenuhnya bergantung pada inangnya. Sehingga hubungan Rafflesia dan Tetrastigma sangat penting, karena tanpa keberadaan Tetrastigma, Rafflesia tidak dapat bertahan hidup. Sebagian besar Rafflesia adalah bunga dioecious atau bruma 2, di mana jantan dan betinanya terdapat pada 2 individu yang berbeda. Warna yang merah dan bau yang menyengat menarik polinator untuk datang dan melakukan penyerbukan. Lalat adalah polinator Rafflesia. Pada fase mekar, di bagian bawah diskus bunga jantan terdapat serbuk sari cair, sedangkan bunga betina menerima serbuk sari untuk proses reproduksi. Kemunculan Rafflesia ditandai dengan adanya kenop pada batang terinfeksi. Kenop ini lalu berkembang menjadi fase kopula yang ditandai dengan kuncup yang sepenuhnya terdiri dari struktur tersebut. Selanjutnya, kuncup memasuki tahap brakta, di mana sebagian besar bagiannya terdiri dari brakta. Tahap berikutnya adalah perigon, ditandai dengan kuncup yang hampir seluruh permukaannya tertutup oleh lapisan perigon. Setelah melalui semua tahapan ini, bunga akan mekar. Waktu mekar bunga ini sangat singkat, berlangsung 1 hingga 7 hari. Setelah itu, bunga jantan akan layu dan membusuk, sementara bunga betina akan menghasilkan biji. Namun, bagaimana biji Rafflesia berkecambah dan berkembang menjadi individu baru masih menjadi misteri. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengungkap rahasia ini. Rafflesia merupakan tumbuhan yang memiliki populasi kecil di alam dan menghadapi resiko kematian pada setiap fase kehidupannya, mulai dari tahap kenop hingga berbunga. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas predator seperti herbivora atau serangga yang merusak jaringan bunga. Selain itu, bunga ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga gangguan kecil sekalipun dapat berdampak besar pada keberlangsungan hidupnya. Ancaman utama bagi Rafflesia adalah hilangnya inang dari genus Tetrastigma yang sering disebabkan oleh aktivitas deforestasi, penebangan hutan untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau pembangunan secara langsung mengurangi habitat alami Rafflesia dan inangnya. Perubahan iklim atau climate change juga menjadi ancaman serius bagi spesies ini.
peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan gangguan siklus musiman dapat mengganggu ekosistem tempat Rafflesia tumbuh. Untuk melindungi Rafflesia, diperlukan upaya konservasi yang berfokus pada pelestarian habitat alaminya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali Rafflesia dan tanaman inangnya. Kedua, jangan mengganggu jika menemukan Rafflesia di alam, termasuk tidak memetik atau mengambil bunganya, atau memotong tanaman inangnya. Ketiga, kalau kamu menemukan Rafflesia di alam, foto saja tanpa mengganggunya, lalu unggah fotonya ke media sosial dengan tagar Rafflesia atau bunga bangkai. Cara ini membantu para peneliti dan konservasionis untuk melacak lokasi Rafflesia. Tindakan kecil kita bisa berdampak besar. Mari jaga alam dan Rafflesia agar tidak punah dan tetap bisa disaksikan oleh generasi mendatang.